Dengan tema yang sangat luar biasa dokter, anti-aging breakthrough with wellness approach. Nah, ini kan memang menjadi salah satu concern juga, khususnya kita para cewek-cewek pun juga tidak menutupi cowok-cowok. Semua orang pasti takut akan aging, ya. Nah, tapi apa sih yang dimaksud dengan si aging proses ini sendiri, Dokter Fani? Nah, pasti kita semua tahu kalau kita tuh pasti bakal aging, menua, pasti bakal menua. Tapi menua yang seperti apa yang kita inginkan? Jadi kita sebenarnya sih punya kemampuan untuk memilih apa yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, di anti-aging itu sebenarnya kita juga mendeteksi dini, memprevent atau mencegah, lalu juga merestorasi atau mengembalikan fungsi tubuh untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi sebenarnya apa sih anti-aging itu? Nah, di sini Sukavita itu adalah suatu chance for better tomorrow. Jadi kita memberikan banyak sekali layanan-layanan yang bisa membantu seseorang itu bisa mencapai wellness, bisa mencapai kesehatan yang lebih optimal, lalu kemudian bisa menjadikan dirinya itu lebih dihargai gitu. Karena kan kita tahu ya, tubuh kita ini kan cuman kita yang punya. Betul. Ya, bukan siapa-siapa yang punya. Jadi ya tentunya kita sendiri dong yang harus jaga. Seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin anti-aging ini mungkin yang ada di otak kita atau yang masih awam gitu ya dok ya, itu hanya untuk umur 30-an sampai dengan 40-an ke atas aja. Tapi anak-anak muda itu ternyata bisa aging nggak sih dok? Nah, sekarang ini pengembangannya itu sudah bisa terjadi juga di anak muda. Nah, kita tahu sendiri ya. Nah, aging di sini kalau kita lihat banyak sekali hubungannya. Jadi tidak hanya hubungan dari kulit aja. Jadi tidak hanya tampilan luarnya saja, tapi juga dari kesehatan internal. Nah, untuk anak muda pun sekarang tetap ada yang namanya itu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini pun sudah sampai ke usia muda ya. Kita bisa lihat di slide ya. Nah, untuk selanjutnya, jadi kita harus tahu dulu aging itu apa. Jadi aging itu adalah suatu proses di mana secara metabolisme itu terjadi penurunan yang bertahap ya. Kemudian itu akan mempengaruhi kesehatan kita secara fisik, psikis, mental, sosial gitu ya. Dan aging itu banyak sekali akhirnya dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Pasti kita juga akan merasa nggak percaya diri kalau kita aging gitu ya. Terus kemudian kita juga tidak bisa memiliki waktu yang berkualitas ya. Dan juga kalau misalkan kita melakukan sesuatu aktivitas, kita terjadi punya kendala gitu. Jadi misalkan kita pengennya tuh bisa jalan-jalan gitu ya. Tapi karena dengan keterbatasan, mungkin kaki kita itu ada suatu kelemahan, kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu sehingga itu membuat kendala di dalam tubuh kita. Akhirnya kualitas hidup kita menjadi tidak baik lagi. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu dokter, kira-kira apa nih solusinya ya? Atau yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga? Apa cukup dengan hidup sehat aja nih dokter Fani? Tidak cukup dengan hidup sehat aja, tapi banyak faktor yang bisa kita lakukan. Tentunya di sini Sukavita itu mengambil pendekatan secara wellness. Nah itu juga jadi pertanyaan aku dok, kenapa Sukavita memilih konsep si wellness ini? Nah, konsep wellness itu adalah konsep yang menyeluruh. Jadi tidak hanya dari physical wellness, tetapi juga dari mental wellness, spiritual wellness, social wellness ya, dan juga environmental wellness ya. Selain itu juga ada emotional wellness. Itu juga penting ya, karena dalam kehidupan pasti kita tergantung dengan beberapa kaitan ini. Nah, ini adalah 6 dimensi wellness yang diharapkan supaya kita bisa mencapainya secara maksimal gitu. Seperti itu ya. Nah, dok, tapi sebenarnya kalau kita sudah berbicara tentang wellness ini sendiri,
Sebenarnya apa aja nih faktor yang bisa membuat wellness kita tuh mungkin bahasanya menurun gitu kali ya dok? Ya, jadi sebenarnya banyak sekali faktornya. Mungkin dari pola makan kita, terus kemudian dari paparan sinar matahari, lalu sebenarnya ada dua tipe yang bisa menyebabkan kita menjadi aging ya. Yang pertama itu adalah intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Oh, kalau dengar. intrinsik itu biasanya dari tubuh kita sendiri. Tuh. Jadi dari genetik kita, kemudian juga dari kesehatan yang kita selama ini kita lakukan gitu ya, pola makan kita. Lalu juga kalau misalkan dari ekstrinsiknya berarti dari luar ya, dari mungkin asap rokok, polusi, sinar matahari gitu ya, terus kemudian seringnya terpapar dengan radikal bebas, dari gadget. Nah, itu semua faktor dari ekstrinsik gitu. Nah, kedua hal ini itu yang harus kita jaga. Jadi paling tidak kita bisa sudah tahu nih kita punya ada resiko ke penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Itu berarti kan dari intrinsik. Iya. Nah, tentunya kita juga harus tahu jadinya kita harus menjaganya seperti apa. Karena dengan kita tahu pertama dari emotional health, yaitu dari mental health, itu jika kita harus punya ibaratnya mental health ini kan penting ya dari pola pikir. Nah, pola pikir seseorang itu untuk bisa menjadi sehat ini sekarang tuh menjadi menurun gitu loh. Karena apa? Karena merasa ya udah menikmati aja gitu. Padahal sebenarnya dengan pola pikir yang lebih baik itu kita bisa memberikan waktu sehatnya jadi lebih panjang gitu. Nah, itu pertama dari konsep mental wellness ya. Karena itu yang akan mendrive kita supaya kita bisa memiliki physical wellness. Nah, yang kedua itu adalah physical wellness. Physical wellness tentunya ya dari gaya hidup, pola makan, nutrisi, waktu tidur ya, terus kemudian juga dari olahraga ya, makan makanan yang berserat, banyak kandungan vitamin dan mineralnya. Nah, itu semuanya itu masuk ke physical health atau physical wellness. Atau physical activity juga termasuk itu ya? Termasuk, ya, termasuk. Dengan yoga gitu kali ya dok ya? Ya. Meditasi seperti yang meditasi sekarang, itu bagian dari emotional wellness tadi. Ya. Nanti di sini ada kita lihat lagi. Ya. Jadi tadi udah dua ya. Jadi dari mulai mental dan physical. Nah, yang ketiga berlanjutnya adalah social health. Nah, social health ini seperti sekarang. Jadi kita juga harus dong punya sosialisasi. Kalau enggak kita nggak bisa happy. Kita nggak mungkin kita hidup sendirian. Gitu. Jadi di konsep Sukavita sendiri kita mengencourage semua orang itu untuk bisa tetap bersosialisasi. Jangan ada pernah rasa minder dalam diri kita. Kita harus bisa membuka diri kita untuk bisa bekerja sama dengan orang yang lain. Walaupun mungkin menurut kita itu kayaknya kok impossible gitu loh. Nah, tetapi di Sukavita pun kita juga ingin mengajarkan bahwa bersosialisasi itu sangat positif gitu. Tapi tentunya harus cari ya komunitas-komunitas yang sehat positif yang sehat yang positif juga. Nah, supaya kita ikut berkembang gitu ya. Nah, disitulah social health. Nah, tujuannya jadinya apa? Kalau misalkan kita sudah bisa social wellness dengan family, friends, itu berarti kita sudah bisa menjadi emotional, masuk lagi ke yang tahap yang lebih dalam lagi, yaitu emotional wellness atau emotional health. Nah, emotional health ini juga ada 10 cara ya supaya kita tetap happy. Kira-kira apa ya? Yang satu yang paling gampang aja. Tidur. Tidur ya. Tidur udah masuk. Kira-kira apa lagi? Kira-kira apa lagi yang paling yang paling bisa dilakukan? Kalau planet trip itu berarti udah healing ya ke anak sekarang ya, liburan, vacation gitu ya. Udah mulai. Apalagi ya? Yang paling awal ya mungkin yang paling simple itu senyum ya. Oh, senyum ya benar. Ya, kita harus kayak bangun tidur
kita senyum buat diri kita sendiri gitu. Itu udah menimbulkan sedikit emotional wellness juga gitu ya. Nah, terus kemudian selain itu ya harus bisa punya kesempatan melakukan olahraga paling tidak 7 menit. Oke. Nah, 7 menit bisa nggak kira-kira untuk olahraga? Pasti kan bisa ya. Lalu kemudian bersyukur ya, bersyukur juga sangat penting. Itu masuk ke dalam emotional wellness. Sebenarnya kaitan kenapa kok yang dibahas kok ini ya gitu loh. Apa hubungannya gitu loh. Sebenarnya kaitan wellness, dimensi wellness itu men-trigger tubuh kita untuk memberikan energi dalam tubuh kita. Nah, energi inilah sebenarnya yang bisa membuat kita tuh jadi lebih awet muda. Yes. Gitu. Nah, kadang kita tuh tidak hanya dari manusia ini bukan hanya dari sisi fisiknya aja, tetapi juga dari sisi ada energinya. Jadi kalau misalkan kita dipenuhi dengan energi-energi yang positif, tentunya pasti hidup kita juga akan more better, be well. Gitu. Yes, seperti Ya. itu ya. Nah, berarti kita sudah makin mendalam nih ya membahas dari si wellness ini sendiri. Tapi kalau kita balik lagi nih dok sama anti-agingnya, kira-kira solusi yang kita bisa dapatkan dari Sukavita ini sendiri apa nih dokter? Iya, oke. Jadi setelah tadi kita dengan wellness approach ya, itu tadi yang langkah yang berikutnya itu selain emosional juga tentunya pasti spiritual ya. Spiritual, oke. Spiritual juga penting. Lalu kemudian nextnya adalah, nah kita bisa menjalani wellness lifestyle. Kalau misalkan dengan pendekatan wellness lifestyle ini kita bisa lakukan di keseharian kita, itu jauh akan membantu ke proses aging. Jadi menurunkan atau mengurangi level dari penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh kita yang berkaitan dengan aging proses gitu. Nah, selanjutnya, nah pertama harus dari nutritionnya dulu. Di Sukavita itu kita menyediakan juga ya catering, jadi nutrisi yang sudah terukur dan diatur sedemikian rupa untuk setiap orang bisa menjalani. Jadi menjalaninya itu dengan cara kita memiliki 3 program ya, yaitu fat loss dan well balanced diet ya. Sebenarnya kita bukan mau diet sih, kita percuma soalnya kalau mau bilang orang diet sampai gimana pun pasti juga makannya yang lain-lain juga gitu loh, karena manusia tipikalnya seperti itu, Gampang gitu. tergoda ya dok? Ya, jadi kita mengajarkan dari nutrition dan lifestyle ini adalah gimana caranya mencari atau melihat jenis makanan atau nutrisi yang tepat buat tubuh kita, karena tubuh kita itu tidak mengenal yang namanya makanan A, makanan B, makanan C, tapi yang dikenal adalah nutrisi dari makronutriennya, mikronutriennya, seperti itu. Nah, next mungkin yang perlu kenapa kita sekarang wellness kita kadang-kadang bisa turun, yaitu kadang kita selalu mengkonsumsi yang ini tadi bad sugar ya. Jadi coba kita kurangin gitu ya. Coba mulai hari ini itu kita bisa mengurangi bad sugar. Karena bad sugar ini sangat berpengaruh buruk ya dalam tubuh kita. Ya. Lalu apa sih bad sugar itu? Pasti yang kayaknya enak-enak ya. Ayo, ada yang tahu nggak bad sugar itu yang kayak gimana? Bad sugarnya apa? Boba. Ya banyak ya, jadi ada semua makanan yang processing food, refining sugar, itu semua tergandung dalam bad sugar. Nah, nextnya adalah makanan goreng-gorengan, trans fat, itu juga termasuk harus kita hindari ya. Nextnya, nah juga kita tidak terhindari juga nih dengan radikal bebas. Paparan radikal bebas yang di sekitar kita itu banyak, mulai dari handphone, ya, mulai dari gelombang elektromagnetik, mulai dari semua pola makan, polusi, asap rokok, apalagi tuh sekarang yang terkenal itu yang apa? Mulai ada macam-macam ya, yang rokok elektrik, yang seperti itu pun itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita sebagai pemicu radikal bebas gitu ya. Dan pemicu radikal bebas ini kita nggak
sadarin, itu terjadi akumulasi bertahun-tahun. Kalau sudah terjadi akumulasi bertahun-tahun, maka akan terjadi penurunan antioksidan yang internal yang di dalam tubuh kita. Kita memiliki pertahanan tubuh sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita racunin tiap hari, otomatis pasti yang pertahanan tubuhnya juga akan kendor otomatis gitu ya. Nah, inilah salah satunya yang kita harus perhatikan, dan kita di sini kita bantu dengan IV Nutrition. Jadi ada nutrisi-nutrisi yang kita masukkan langsung lewat pembuluh darah gitu. Next-nya, nah kesehatan jantung dan pembuluh darah itu sangat penting karena itu yang menjadi aliran oksigen yang akan memberikan nutrisi ke dalam tubuh kita. Jadi berarti pembuluh darah kita harus kita jaga, jantung kita harus kita jaga, gitu ya. Dengan cara yang apa? Nanti di Sukavita kita akan ajarin tuh gimana caranya. Oke, baik. Ya, dan juga salah satu yang paling bisa menurunkan wellness itu adalah obesitas. Obesitas. Ya, obesitas ini memang sekarang udah roket ya, meroket. Di mana-mana 1 dari 4 orang kalau kita jalan di mall itu pasti 3 itu obesitas. Itu apalagi kalau kita ukur dengan alat, itu kita nggak bisa tahu. Kadang orang kurus pun itu juga bisa obesitas. Obesitas, betul. Itu yang bisa dinamakan dengan hidden obesity. Nah, karena apa? Karena body komposisinya nggak seimbang gitu. Jadi biasanya kita menganalisa dengan suatu alat, lalu kemudian kita bisa melihat apakah dia benar obesitas atau tidak. Karena obesitas itu sebenarnya adalah peningkatan kadar lemak. Jadi komponen lemak yang lebih utama dibandingkan kadar yang lainnya gitu. Dan kita ukur di alat itu namanya percentage body fat. Percentage body fat. Ya. Yes. Nah, next mungkin jadi problemsnya udah semakin banyak ya di negara-negara. Next. Nah, jadi betapa pentingnya kita juga harus melakukan physical activity dan exercise ya, karena itu adalah salah satu yang bisa menjaga kita. Walaupun kita sudah usia, itu kita tetap harus minimal 30 menit seminggu, itu 3-4 kali anjurannya untuk melakukan olahraga yang ringan. Gitu. Jadi kita nggak menyuruh olahraga yang berat, tetapi olahraga yang ringan. Contohnya apa? Jalan, jogging ya, terus kemudian berenang, kita bisa berkebun ya, terus kemudian juga bersepeda ya, lalu juga melakukan olahraga-olahraga yang sifatnya itu dengan menggunakan tubuh sendiri. Kalau shopping masuk nggak tuh dok? Mengitari dari satu toko ke toko lain, jalan kaki gitu kan ya? Membakar kalori juga kali ya secara tidak langsung walaupun sedikit ya. Itu aktivitas fisik sih. Aktivitas fisik ya. Itu aktivitas fisik. Kalau exercise itu memang berbeda karena dia ada tolak ukurnya. Jadi tolak ukurnya itu berdasarkan dari heart rate kita. Jadi kalau misalkan kita hitung heart rate kita maksimal itu berapa, nah kita patokan olahraganya itu adalah 70-80% dari heart rate maksimal. Nah, saya beri contoh ya. Contoh misalkan usianya Mbak usianya berapa? 25. Nah, sekarang coba deh hitung. Saya menguji. Kan kalau kalau masih muda pasti encer ya? Iya. Nah, harus siap ya. Angka 220 dikurangin 25 berapa? 220 dikurangin 25. Ayo. 220 dikurangin 25. 195. Oke. Nah, dari 195 itu heart rate kita harus sekitar 70%-nya dari 195. Kira-kira berapa? Nah, 70-80%-nya itu adalah heart rate olahraga kita. Jadi kalau kita berexercise, itu kita harus lihat di hitung ya. Kalau misalkan sekarang kan pakai jam. Nah, itu kita bisa hitung
kira-kira heart rate yang untuk lebih well, untuk kita olahraga, jadi nggak sampai olahraga yang berat, itu antara sekitar 70% sampai 80% dari heart rate maksimal. Seperti itu ya. Nanti tugas di rumah ya. Belajar ya. Tugas di Jangan lupa rumah. dikulik ya. Iya, oke. Nah, jadi olahraga tuh harus terencana, Iya. harus punya goals dan juga terukur gitu ya. Next. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita tahu percentage body fat, nah itu kita harus patokannya untuk wanita itu di antara sekitar 20 sampai 22%. Sedangkan kalau pria itu di angka 10 sampai 12% atau ya kurang lebih seginilah di 15%. Itu untuk mendefinisikan kita obes atau tidak. Oke. Tuh. Sekarang kita patokannya bukan dari BMI saja, walaupun BMI itu juga memang bisa untuk mendefinisikan seseorang itu obesitas, tapi yang lebih diagnosanya lebih utama itu adalah dari percentage body fat. Oke, seperti Ya. itu ya. Next. Nah ini jadi kalau misalkan kita melakukan exercise, maka banyak sekali penyakit-penyakit aging yang bisa kita turunkan resikonya ya, dari penyakit Alzheimer, depresi, kemudian mengurangi resiko cancer, breast cancer, tekanan darah tinggi ya, diabetes itu sampai 50% bahkan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan exercise ya. Next. Nah, siapa yang mau seperti ini? Ada nggak yang mau kayak gini tuh? Ini usianya 60 tahun loh. Solin ya. Tahu kan? Ini bintang Korea. Aha. Beliau ini usianya 60 tahun. Oh. Tahu ya? Pernah lihat nggak? Tahu ya? Tahu kan? Familiar ya? Tahu ya? Kalau yang suka drakor pasti tahu ya. Nah, ini tuh dia usianya 60 tahun, sekitar lah round 60 Iya. ya. Tetapi dengan memperhatikan kualitas dari kehidupannya, dari mulai nutrisi, exercise, kemudian lifestyle-nya juga. Nah, itu bisa memberikan dampak sejauh ini. Nah, di konsep kami itu Sukavita juga kita menetapkan adanya solusi dengan anti-aging breakthrough with Ya. wellness approach. Oke. Gitu. Itu solusi dari Sukavita ya. Ya. Coba kita seperti Ya. apa sih dok emangnya gitu? Nah, ada 8 wellness approach yang kita lakukan. Ya, yang pertama dengan diet protocol study, itu semuanya under supervision dengan nutrition expert. Lalu ada pakai alat ya, body contouring Prime X, itu menggunakan ultrasound. Lalu juga dengan infused nutrition yang untuk khusus anti-aging, itu menggunakan vitamin, mineral, lalu kemudian ada vegetal placenta ya. Kita juga memberikan amino acid ya, karena tubuh itu kan pasti terdirinya dari rantai karbon sama asam amino gitu. Jadi semua yang terangkai di dalam unsur tubuh itu diberikan langsung melalui infus.